Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Dewi Febrahayu dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS sistem operasi bagian C dan D. Saya kebagian di soal nomor 3. Ya, langsung aja saya akan membacakan pertanyaannya. Buatlah penjelasan dan contoh analogi partisi dinamis beserta gambar jika sebuah sistem memori memiliki kapasitas 132 MB. Harus melayani proses-proses yang datang secara berturut-turut dengan permintaan adalah sebagai berikut. Untuk P1 sama dengan 18 MB, P2 8 MB, P3 12 MB, P4 28 MB, kemudian P5 64 MB, kemudian P6 32 MB. Proses P2 dirilis sebelum P4 datang atau dilayani. B proses P3 dirilis sebelum P5 datang atau dilayani. Yang C proses P1 dirilis sebelum P6 datang atau dilayani. Dan D setelah proses P6 dilayani kemudian proses P3 masuk kembali. Dan jelaskan tahapan-tahapan proses tersebut dilayani beserta contoh gambar analoginya, dan jelaskan pula apakah terjadi eksternal fragmentasi. Jika iya, jelaskan perbedaan fragmentasi internal dan fragmentasi eksternal. Baik. Ya, langsung saja. Sebelum kita memasuki ke pembahasan soal yang diminta, kita harus memasukkan beberapa proses agar proses yang diminta bisa dijalankan atau dilayani sebelum masuk ke sebuah proses. Di sini kapasitas memori itu sebesar 132 MB. Karena belum dijalankan proses, maka sisa ruang kosong yang belum terpakai masih 132 MB. Dan selanjutnya masukkan proses pertama, yaitu P1. P1 18 MB. Jadi karena sudah ada proses yang dijalankan, maka sisa ruang kosong yang belum terpakai juga berkurang menjadi 114 MB. Ini ya. Ya, ini yang sisa ruang kosong yang awal 132 MB. Kemudian untuk yang P1 itu ada memori yang terpakai sekitar 18 MB. Jadi sisa ruang kosong itu 114 MB. Kemudian ada P2. P2 memakai untuk yang P2 itu 8 MB. Jadi sisa ruang kosongnya 106 MB. Jika sudah ada dua proses yang dijalankan dan masih menyisakan ruang kosong yang belum terpakai, yaitu 106 MB. Dan kita lanjutkan dengan menjalankan proses berikutnya, yaitu P3 sama dengan 12 MB. Jadi jika sudah ada 3 proses yang berjalan, yaitu P1 sama dengan 18 MB, P2 8 MB, dan P3 12 MB, maka masih menyisakan ruang kosong yang belum terpakai sebesar 94 MB. Maka baru kita bisa masuk ke pembahasan soal. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Untuk soal yang A, di sini diperintahkan merilis atau mengeluarkan proses P2 yang sama dengan 8 MB. Ya, ini P2 sama dengan 8 MB untuk menjalankan proses P4 sama dengan 28 MB. Oke, sebelum menjalankan P4, kita harus mengeluarkan terlebih dahulu
proses P2 sehingga terdapat 2 ruang kosong yang tidak terpakai, yaitu sisa ruang kosong 94 MB. Baru proses Baru proses P4 bisa dilayani. Masukkan proses P4 yaitu 28 MB yang menyisakan 2 ruang kosong 1,8. Ruang kosong bekas P2, 2 sisa ruang kosong yang belum terpakai yaitu ini ya, 66 MB. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan yang B. Wait, sebentar. Oke, yang B di sini diperintahkan merilis atau mengeluarkan proses P3 yaitu 12 MB ya. 12 MB dan menjalankan proses P5 64 MB. Oke. Sebelum menjalankan P5, kita harus mengeluarkan terlebih dahulu proses P3 sehingga terdapat 3 ruang kosong yang tidak terpakai, yaitu sisa ruang kosong 66 MB, ruang kosong bekas P3 sama dengan 12 MB, dan ruang kosong bekas P2 sama dengan 8 MB. Oke. Dan dikarenakan proses P5 sama dengan 64 MB, jadi tidak mungkin bisa masuk ke ruang kosong bekas P2 yang bekas P2 sama dengan 8 MB dan ruang kosong bekas P3 sama dengan 12 MB ya. 8 MB dan 12 MB. Jadi proses P5 mengambil sisa ruang kosong yang belum terpakai sama dengan 66 MB. Baru proses P5 bisa dilayani. Masukkan proses P5 64 MB ini dan menyisakan 3 ruang kosong, yaitu 1,8 MB ruang kosong bekas P2, 2,12 MB ruang kosong bekas P3, 3 sisa ruang kosong yang belum terpakai adalah 2 MB. Oke, kita masuk ke bagian yang C. Oke. Wait. Oke. Untuk yang C di sini diperintahkan merilis proses P1 sama dengan 18 MB dan menjalankan proses P6 itu sama dengan 32 MB. Pertama kita harus merilis proses P1 dulu sehingga terdapat 4 ruang kosong yaitu 18 MB. Saya ulangi. Pertama kita harus merilis proses P1 sehingga terdapat 4 ruang kosong yaitu 18 MB ruang kosong bekas P1, 8 MB ruang kosong bekas P2, 12 MB ruang kosong bekas P3, ya, 8 dan 12, ini 18 dan 12 MB. Kemudian sisa ruang kosong yang terpakai adalah 2 MB kan. Oke. Sisa ruang kosong yang belum terpakai 2 MB dikarenakan proses P6 sama dengan 32 MB, jadi proses P6 statusnya menunggu. Oke, statusnya menunggu.
dan kita harus merilis proses yang lain agar proses P6 bisa dilayani. Maka kita harus merilis proses P6 yang bisa dilayani, maka kita harus merilis P5 sama dengan 64 MB. Terdapat 5 ruang kosong 18 MB. Oke. 18 MB. Sebentar, wait. 18 MB ruang kosong bekas P1, ini ya, benar. Kemudian 8 MB ruang kosong bekas P2, kemudian 12 MB ruang kosong bekas P3 dan 64 MB bekas P5. Oke. Ruang kosong yang belum terpakai adalah kan 2 MB. Setelah merilis proses P5, maka P6 dapat dilayani. Kita masukkan proses P6 yang sama dengan 32 MB di ruang kosong bekas P5, 64 MB, dan masih menyisakan ruang kosong bekas P5 sama dengan 32 MB. Jadi terdapat 5 ruang kosong 18 MB, ruang kosong bekas P1 8 MB, ruang kosong bekas P2 12 MB, 12 MB. Oke. Kemudian ruang kosong bekas P5 adalah 64 MB, sisa ruang kosong yang belum terpakai adalah 2 MB. Ya. Kita masukkan proses P6 sama dengan 32 MB di ruang kosong bekas P5 sama dengan 64 MB, dan masih menyisakan ruang kosong bekas P5 32 MB. Jadi terdapat 5 ruang kosong 18 MB, ruang kosong bekas P1 8 MB, ruang kosong bekas P2 12 MB, ruang kosong bekas P3 32 MB. Kemudian ruang kosong bekas P5 dikarenakan 32 MB, yang 2 MB-nya telah digunakan untuk menjalankan proses P6. Sisa ruang kosong yang belum terpakai. Adalah ini ya, terakhir 2 MB. Oke. Tuh. Sorry, Udin. Oke, langsung aja ke yang terakhir, itu yang D ya. Yang D di sini diperintahkan setelah proses P6 dilayani, kita diminta memasukkan kembali proses P3. Di sini bisa langsung dimasukkan karena ruang kosong bekas P3 belum terpakai. Jadi proses P3 sama dengan 12 MB bisa langsung dilayani di ruang kosong bekas P3, sehingga ruang kosongnya yang tidak terpakai menjadi 4. 18 MB ruang kosong bekas P1, yaitu ini ya, 18. Kemudian 8 MB ruang kosong bekas P2. Terus kemudian ruang kosong bekas P5 adalah 32 MB. Sisa ruang kosong yang belum terpakai jadi adalah 2 MB. Oke, jadi sisa ruang di sini gini ya, teman-teman. Oke, langsung aja saya akan membacakan analoginya. Untuk analoginya, yang pertama itu misalkan memori memiliki kapasitas 132 MB, proses yang pertama kali datang atau masuk adalah proses P1 sama dengan 18 MB.
Memori masih memiliki ruang kosong 114 MB. Proses yang pertama kali datang atau masuk adalah proses P2 sama dengan 18 MB. Memori masih memiliki ruang kosong 106 MB. Proses yang pertama kali datang atau masuk adalah proses P3 sama dengan 12 MB. Memori masih memiliki ruang kosong 94 MB. Setelah itu proses P2 sama dengan 8 MB dikeluarkan atau dirilis, baik itu diproses ke CPU atau dibalikan ke HDD. Maka akan terdapat dua ruang kosong, yaitu pertama ruang kosong yang belum terpakai sebesar 94 MB dan yang kedua 8 MB bekas P2. Setelah itu ada proses P4, 28 MB masuk dan sistem operasi akan mengontrol atau mengecek ruang partisi yang kosong sesuai dengan ukuran proses yang diminta, ukuran kapasitas partisi yang tersedia. Kalau ditempatkan ke ruang kosong bekas P2 sama dengan 8 MB, jelaskan tidak memungkinkan karena proses tersebut berukuran 28 MB. P4 sama dengan 28 MB. Maka akan ditempatkan ke ruang partisi yang kosong bekas yang tidak terpakai sebesar 94 MB, dan ini juga menyisakan sisa ruang kosong yang tidak terpakai sebesar 66 MB. Proses P3 sama dengan 12 MB dikeluarkan atau dirilis, maka akan terdapat ruang kosong lagi bekas P3 sama dengan 12 MB, sisa dari P2 sama dengan 8 MB, dan ruang kosong belum terpakai 66 MB. Kalau ditempatkan ke ruang kosong bekas P2 sama dengan 8 MB dan P3 sama dengan 12 MB, jelas tidak memungkinkan karena proses tersebut berukuran 64 MB. P5 sama dengan 64 MB, maka akan ditempatkan ke ruang partisi kosong bekas yang tidak terpakai sebesar 66 MB, dan ini juga akan menyisakan sisa ruang yang tidak terpakai sebesar 2 MB. Oke, proses P1 sama dengan 18 MB dikeluarkan atau dirilis, maka akan terdapat ruang kosong lagi bekas P3 sama dengan 12 MB. Sisa dari P2 sama dengan 8 MB. Sisa P1 sama dengan 18 MB, ruang kosong belum terpakai 20 MB. Dikarenakan untuk proses P6 sama dengan 32 MB, sisa ruang kosong tidak mencukupi, jadi proses tidak bisa dilayani dan harus dirilis. Proses yang P5 agar P6 bisa diproses. Proses P5 sama dengan 64 MB dikeluarkan atau dirilis, maka akan terdapat ruang kosong lagi bekas P3 sama dengan 12 MB, sisa dari P2 sama dengan 8 MB. Sisa P1 sama dengan 18 MB, sisa dari P6 sama dengan 64 MB, dan ruang kosong belum terpakai 2 MB. Kalau ditempatkan ke ruang kosong bekas P2 sama dengan 8 MB, P3 ke 12 MB jelas tidak memungkinkan karena proses tersebut berukuran 32 MB, maka akan ditempatkan ke ruang partisi yang kosong bekas P5. Bekas P5. Oke. Ruang-ruang kosong partisi bekas proses-proses tadi disebut external fragmentation, berbeda dengan partisi status ruang kosong yang tidak bisa atau tidak boleh digunakan internal fragmentation karena alasan konkurensi. External fragmentation masih bisa digunakan oleh proses-proses yang datang lainnya dengan syarat-syarat ukurannya sama dengan atau lebih kecil dari kapasitas partisi ruang kosong tersebut. Apabila ruang kosong tersebut tidak digunakan, maka akan timbul lubang-lubang kecil di antara partisi. Terima kasih.